warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Kembali lagi di pelajaran biologi. Kita masuk pada pertemuan 12. Kali ini kita akan membahas mengenai animalia. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke PPT slide Miss yang akan Miss tampilkan, kita harus pahami dan ketahui terlebih dahulu animalia itu mengenai hewan, ya. Di mana animalia itu adalah salah satu kingdom yang paling banyak dan bervariasi. Oke, dalam materi animalia kali ini, klasifikasi animalia itu terdiri dari dua, ya, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada intervertebrata, di dalam invertebrata di dalamnya itu meliputi 8 kelas, ya. Dalam vertebrata itu hanya ada satu. Dari animalia keseluruhannya kita akan mempelajari 9 kelas. Apa-apa saja yang ada di dalamnya? Mari sama-sama kita saksikan PPT slide Miss berikut ini. Check it out. Animalia. Apakah hewan itu? Organisme eukariotik, multiseluler, kemudian tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Ingat ya, yang klorofil itu hanya ada yang namanya pelantai tumbuhan. Kali ini kita masuk pada animalia, berarti hewan. Memperoleh makanan dari organisme lain atau disebut dengan heterotrof. Umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Survive artinya bertahan hidup, ya. Kemudian bentuk tubuh hewan itu dari animalia ada yang asimetrik, tidak beraturan, radial, punya tubuh atas dorsal, ventral, tapi tidak punya bagian depan, atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Nah, kemudian itu bentuknya itu bilateral, Mak. Bilateral itu apa, Miss? Punya tubuh atas dorsal dan ventral, artinya bawah, dan punya bagian depan atau anterior dan bagian belakang posterior. Kita bisa sama-sama melihat gambar bentuk dari tubuh hewan. Selanjutnya, seperti yang Miss katakan di awal tadi, animalia itu terdiri dari dua klasifikasi, intervertebrata dan vertebrata. Dalam intervertebrata, di dalamnya mencakup parazoa dan eumatozoa, tidak memiliki jaringan dan sudah memiliki jaringan. Ingat ya, Nak, invertebrata itu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. In artinya tidak. Kemudian vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, penyokong tubuh hewan disebut dengan exoskeleton dan endoskeleton. Filum invertebrata terdiri dari, dapat kalian saksikan ada Porifera, Coenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kita akan berkenalan dengan yang namanya Porifera, ya. Namanya aja sudah Porifera, berarti ciri-cirinya itu berpori-pori. Namun apakah iya? Kita saksikan saja berikut ini. Nah, ciri-ciri Porifera. Porifera atau nama latinnya porus atau yang artinya pori, ya, atau spons, adalah hewan multiseluler yang paling sederhana. Ciri-cirinya itu tadi yang Miss katakan, tubuhnya berpori-pori atau ostium. Tubuh Porifera asimetri atau tidak beraturan, berbentuk seperti tabung, ya. Ciri-ciri anatominya, bentuk luarnya memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Pencernaannya secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Porifera hidup secara heterotrof. Nih, kita dapat melihat gambar dari jenis Porifera, ya. Reproduksinya itu secara aseksual dan seksual.
Ingat ya, kalau aseksual itu artinya tidak kawin, sedangkan seksual itu artinya kawin. Bagaimana Miss dengan pembentukan tunas dan gemule? Gemule itu disebut juga dengan tunas internal, sedangkan seksual dengan pembentukan yang namanya gamet. Ciri-ciri porifera terbagi atas 3, di mana ada pelindung, rangka, transportasi makanan dalam O2, kemudian pencernaan. Oke, kita dapat menyaksikan bagaimana si porifera itu berkembang ya secara aseksual maupun klasifikasi porifera itu dari Calcarea jenis kapur, kemudian Exactinellida ujung 6 ya, Demospongia atau spons tebal. Di sini peranan porifera itu beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hypospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Oke, kita masuk pada kelas Coelenterata ya. Ini bentuknya ya, seperti ubur-ubur. Apakah benar? Mari kita saksikan bersama-sama. Coelenterata hewan berongga yang disebut gastrovaskular yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Memiliki tentakel dan penyengat yang disebut nematosik ya. Hidup di dalam air laut. Tubuh berbentuk simetris radial. Bentuk tubuh Coelenterata itu ada dua jenisnya, polip dan medusa. Reproduksinya masih sama seperti porifera, aseksual dan seksual. Nih, tentakel itu berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Tentakel memiliki cnidosit atau cnidoblast. Tiap cnidosit memiliki nematokis. Klasifikasi dari Coelenterata itu ada hidrozoa, hewan yang hidupnya di air, kemudian Scyphozoa, hewan mangkuk, Anthozoa, hewan bunga, di mana peranannya itu hewan ubur-ubur dibuat sebagai tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Di Jepang, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Karang atol, kerang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Dan yang terakhir, peran dari Coelenterata yaitu karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Selanjutnya, kita masuk pada kelas Platyhelminthes. Ciri-ciri Platyhelminthes ini berbentuk pipi, tidak memiliki sistem peredaran darah dan hermafrodit. Alat pencernaannya itu belum sempurna. Alat ekspresinya itu berupa sel api atau flam cell, bersifat tripoblastik. Nah, klasifikasi dari Platyhelminthes atau kelasnya itu hanya ada 3. Yang pertama, cacing bulu getar, cacing hisap, atau cacing pita. Di sini kita dapat melihat struktur tubuh planaria ya, di mana adanya bintik mata, otak, saraf, usus, mulut, dan faring. Ingat ya, reproduksinya itu belum sempurna dari struktur tubuh si planaria. Kita bisa menyaksikan reproduksi dari planaria, jenis-jenis dari planaria itu sendiri. Daur hidupnya itu di dalam kerbau ya, menjadi cacing dewasa pada hati hewan. Di mana peranannya yaitu pada umumnya itu merugikan sebab parasit hidupnya menumpang pada manusia maupun hewan kecuali planaria. Planaria dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan agar terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita. Oke, terima kasih. Thank you for watching, telah menyaksikan materi Miss kali ini. Kita akan lanjut pada kelas e-learning kita. Untuk pertemuan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!